Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ekonomi Bangunan kelas 3A. Di sini kami akan menjelaskan yaitu tentang format elemental cost analysis pada proyek pembangunan gedung kantor pertanian Kabupaten Agam. Sebelum kami menjelaskan yaitu tentang format ECA tersebut, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Raisa Afnita MPM 1954. Kedua Winda Rifani Putri MPM 1921. Yang ketiga Vanessa Citra Epila MPM 1958. Yang keempat Altari Iqbal MPM 1953. Dan yang terakhir yaitu Rizky Helandia Akbarevi MPM 1950. Baiklah, kami akan menjelaskan yaitu tentang format ECA pada proyek pembangunan gedung kantor pertanian Kabupaten Agam. Perkenalkan, nama saya Rizky Helandia Akbarevi, NPM 1950. Saya berasal dari kelas TEK 3A. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang elemental cost analysis dari pembangunan gedung kantor pertanian Kabupaten Agam. Sebelum mengetahui apa-apa saja elemental cost analysis pada proyek tersebut, di sini saya akan menjelaskan apa itu elemental cost analysis. Elemental cost analysis adalah kumpulan informasi atau data mengenai elemen-elemen atau komponen-komponen utama dari bagian sekaligus dikaitkan dengan harga atau biaya elemen-elemen atau komponen bangunan tersebut. Fungsi dari elemental cost analysis ini bagi seorang quantity surveyor adalah sebagai rujukan atau referensi mengenai informasi harga atau biaya yang sangat berguna untuk menyiapkan rencana anggaran biaya kasar pada proyek selanjutnya yang sejenis. Terdapat 3 jenis form elemental cost analysis. Format pertama menjelaskan tentang data-data proyek, apa nama pekerjaan proyek tersebut, lokasinya di mana, kliennya siapa, tanggal tendernya kapan, dananya berapa, konsultannya siapa, berapa orang yang mendaftar tender tersebut dan diterimanya, berapa waktu pelaksanaannya, jenis kontraknya apa. Pokoknya semua data yang berkaitan dengan kontrak tersebut. Format kedua menjelaskan tentang analisis anggaran pada proyek pembangunan tersebut, mulai dari total biaya per item pekerjaan, biaya per meter GFA, volume satuan, biaya satuan GFA. Selanjutnya, format yang ketiga menjelaskan tentang spesifikasi apa-apa saja yang digunakan pada setiap item pekerjaan tersebut. Selanjutnya kita masuk pada info proyek. Info proyek ini merupakan gedung kantor pertanian di Kabupaten Agam yang 2 lantai. Bangunan tersebut terdiri dari beberapa ruangan pekerja, kamar mandi atau WC, ruangan pribadi, dan ruang tunggu. Lokasinya, proyek pembangunan gedung kantor pertanian ini terletak di Jalan Sikumbang, Lubuk Basuang, Kabupaten Agam. Perkenalkan, nama saya Vanessa Citra Epila, NPM 1958 dari kelas TEK 3A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizky Helandia dan saya akan menjelaskan tentang data administrasi proyek kantor pertanian Kabupaten Agam. Nama proyeknya adalah Pembangunan Gedung Kantor Pertanian Kabupaten Agam dengan tahun anggaran 2015 yang berlokasi di Jalan Sikumbang, Lubuk Basung, Kabupaten Agam dengan luas bangunan 316 meter persegi. Jenis kontrak proyek ini merupakan kontrak basic price. Nilai kontrak yang digunakan sebanyak 49.900.000 dengan sumber dana dari DAU atau dana alokasi umum. Waktu pelaksanaan
Proyek ini dilaksanakan selama 30 hari mulai dari tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan 20 Februari 2015. Proyek ini dengan konsultan perencanaannya adalah CVRAI Konsultan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan site plan existing. Site plan existing merupakan denah yang menjelaskan di mana letaknya posisi bangunan tersebut. Dan site plan adalah sebuah rancangan gambar yang berbentuk dua dimensi. Dengan rancangan tersebut menampilkan detail pembangunan suatu kawasan. Proyek pembangunan gedung ini memiliki 2 lantai, dan ini merupakan denah lantai satunya. Sebelum saya menjelaskan denah lantai 1, saya akan menjelaskan terlebih dahulu GFA atau Gross Floor Area. Gross Floor Area atau GFA merupakan total luas lantai seluruh bangunan, terhitung dari struktur terluar tanpa mengurangi bukaan bangunannya. Denah lantai 1 dengan GFA atau Gross Floor Area-nya sebesar 316 meter persegi, dan GFA pada denah lantai 2-nya memiliki sebesar 316 meter persegi. Dengan total gross floor area dari kedua lantainya berjumlah 632 meter persegi. Perkenalkan, nama saya Winda Rifani Putri, NPM 1921, kelas TIK 3A. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Vanessa Citra Hepila, yaitu analisa bangunan. Untuk informasi desain, bangunan ini dibangun dengan 2 lantai yang terdiri dari beberapa ruangan, kamar mandi atau WC, ruangan pribadi, ruangan tunggu, yang di bagian depan bangunan tersebut memiliki bentuk yang persegi dan bangunan belakangnya memanjang. Bangunan ini hanya menggunakan 2 lantai. Bangunan ini tidak ada lantai bawah maupun lantai dasar. Jadi, untuk penjumlahan ini hanya penjumlahan dari GFA lantai 1 dan GFA lantai 2 dari proyek tersebut. Selanjutnya yaitu fungsional. Untuk mendapatkan hasil luas tersebut dari hasil pembagian external wall area dibagi dari GFA yang didapatkan dari total GFA lantai 1 dan GFA lantai 2. Selanjutnya, bangunan ini memiliki 2 lantai. Lantai 1 dengan luas bangunan 3,8 meter dan lantai 2 dengan luas bangunan 7,46 dan lantai 2 dengan luas bangunan 7,46 meter. Untuk desain, pekerjaan ini dilakukan mulai dari awal hingga akhir pekerjaan, sehingga untuk pekerjaan lantai 1 dan lantai 2 dimulai dari pekerjaan pendahuluan sampai pekerjaan tahap finishing 100%. Untuk form selanjutnya yaitu ada pekerjaan
Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanian Kabupaten Agam tahun anggaran 2000. Untuk form selanjutnya yaitu Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanian Kabupaten Agam tahun 2015. Lokasi di Jalan Sikumbang, Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Pemberi tugas yaitu Dinas Pemerintahan Kabupaten Agam. Waktu tender yaitu tanggal 5 Januari 2015. Informasi kontrak proyek, detail proyek dan situasi lokasi proyek adalah pekerjaan perencanaan pembangunan gedung kantor pertanian Kabupaten Agam di Lubuk Basung dengan bangunan 2 lantai dengan luas bangunan 316 meter persegi yang terdiri dari beberapa ruangan, kamar mandi atau WC dan lain-lain yang direncanakan oleh CV RAE Konsultan Saya Raisa Afnita, MPM 1954, kelas Tek 3A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu Form 2 ECA. Form 2 ECA ini berisi tentang yaitu penjelasan biaya item pekerjaan persatuan. Biaya per item pekerjaan satuan ini terdiri menjadi beberapa bagian yaitu total biaya per item pekerjaan, biaya per meter persegi GFA, volume, satuan, biaya per satuan pekerjaan, biaya pekerjaan per meter persegi GFA. Untuk mendapatkan biaya-biaya tersebut dihitung berdasarkan per item pekerjaan dari pelaksanaan proyek tersebut. Misalkan dari struktur bawah, apa pembagiannya, struktur atas, begitu juga hingga nanti proses finishing dan mechanical electrical. Untuk mendapatkan total biaya per item pekerjaan itu nilainya didapatkan dari data RAB. Nanti misalkan pondasi plat nanti misalkan ada yang menggunakan 2 tipe, nanti dijumlahkan total biaya per item pekerjaan plat 1 dan plat 2, nanti totalnya dimasukkan ke data pondasi plat yaitu total biaya per item pekerjaan. Yang kedua yaitu biaya per meter persegi GFA. Biaya per meter persegi GFA ini didapatkan dari yaitu pembagian dari total biaya per item pekerjaan dibagi dengan total GFA. Total GFA ini didapatkan dari penjumlahan GFA lantai 1 dan GFA lantai 2 pada bangunan tersebut. Yang ketiga yaitu volume. Volume yang didapatkan nanti pada data RAB pada proses pelaksanaan tersebut. Kemudian satuan begitu juga didapatkan dari data RAB. Selanjutnya yaitu biaya persatuan pekerjaan. Untuk biaya persatuan pekerjaan ini ada rumus tertentu untuk mendapatkan biaya persatuan pekerjaan ini, yaitu dari pembagian total biaya per item pekerjaan dibagi volume. Misalkan untuk pekerjaan slope, misalkan total biayanya 107.878,45 dibagi nanti 5.125,32. Nanti dapat hasilnya nanti dimasukkan ke dalam biaya persatuan pekerjaan. Kemudian yaitu satuan pekerjaan per meter persegi GFA. Untuk mendapatkan nilai tersebut menggunakan rumus yaitu biaya nilai dari biaya per meter persegi GFA per item pekerjaan dibagi dengan biaya persatuan
pekerjaan tersebut. Inilah analisa biaya per item pekerjaan pada proses pelaksanaan pembangunan gedung kantor pertanian Kabupaten Agam, dan ini merupakan data dari total biaya per item pekerjaan tersebut. Ini merupakan rumus perhitungan pada format 2. Yang pertama yaitu total biaya per item pekerjaan. Total biaya per item pekerjaan ini didapat dari bill of quantity atau dapat didata dari RAB. Yang kedua yaitu biaya per meter persegi GFA didapatkan dari pembagian total biaya per item pekerjaan dibagi dengan total GFA. Selanjutnya volume. Volume begitu juga didapat dari bill of quantity, didapat dari data RAB. Kemudian biaya persatuan pekerjaan. Biaya untuk mendapatkan biaya persatuan pekerjaan ini yaitu dengan membagi total biaya per item pekerjaan dibagi dengan volume. Selanjutnya satuan untuk mencari satuan pekerjaan per meter persegi GFA ini yaitu dengan cara membagi biaya per meter persegi GFA dibagi dengan biaya persatuan pekerjaan. Perkenalkan, nama saya Altari Akbar, NPM 19053. Saya berasal dari kelas Tek 3A. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Raisa, yaitu tentang format 3 ECA. Format 3 ECA ini menjelaskan tentang bagaimana spesifikasi pada proyek pelaksanaan pembangunan gedung kantor pertanian Kabupaten Agam. Penjelasan spesifikasi ini dijelaskan per item pekerjaan, yaitu yang pertama, struktur bawah. Struktur bawah menggunakan dua pondasi plat dan pondasi batu kali. Pondasi plat menggunakan spesifikasi tipe 1 1140 dikali 140 dikali 40 cm dan tipe kedua 130 dikali 130 dikali 30 cm. Mutu beton yang digunakan adalah K250. Sedangkan pondasi batu kali menggunakan spesifikasi galian tanah, pasangan as tampang, pasangan batu 1/4 dan timbunan tanah kembali. Struktur atas yaitu slab. Spesifikasi yang digunakan adalah penulangan diameter 16 backlisting dan pengecoran ukuran 30 x 40 dan 30 x 45 cm, 30 x 45 cm dan 20 x 30 cm. Yang kedua yaitu kolom. Kolom menggunakan spesifikasi penulangan diameter 16 backlisting, pengecoran ukuran 30 x 40, 30 x 40 dan 15 x 15. Yang ketiga yaitu atap. Rangka baja ringan. Baja yang digunakan adalah C550. Penutup atap genteng metal setara dengan vendor berbasir, pas terapung atas lonjong, list part zinc, kolom talang, dan jurai dalam. Baiklah, selanjutnya yaitu bisa kita lihat dari gambar-gambar tersebut. Ini merupakan data-data rencana anggaran biaya pada proyek pelaksanaan gedung kantor pertanian Kabupaten Agam. Rencana anggaran proyek ini sangat berfungsi dalam pengisian format elemental cost analysis. Pada proyek pembangunan gedung kantor pertanian Kabupaten Agam ini, fungsi RAB ini nanti pasti sangat berfungsi pada proses pengisian biaya pada format F2, yaitu pada total biaya item pekerjaan dan volume pekerjaan yang diambil dari data rencana anggaran biaya proyek tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan tentang format elemental cost analysis pada proyek pembangunan gedung kantor pertanian Kabupaten Agam. Apabila ada salah dalam penjelasan, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.